Kak Guru. Ketika berubah Rizka, Sapi, lalu Fadila, Kambing, ya, Fadila, Kambing, masuk semua ya, ya Ibu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang tata rias wajah geriatri. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih tujuan dari tata rias wajah geriatri. Mengapa sih kita mempelajari tentang materi ini? Karena di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar tata rias wajah geriatri, di mana nanti kita akan belajar tentang apa sih itu tata rias wajah geriatri, lalu ada manfaat, tujuan, dan kita akan membahas tentang apa sih perbedaan dari tata rias wajah pada umumnya dengan tata rias wajah geriatri. Lalu kita akan menganalisis bentuk wajah, bentuk alis, serta bentuk bibir. Dan kita akan menganalisis perbandingan anggota tubuh waktu usia muda dengan usia tua. Selanjutnya kita akan menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam tata rias wajah geriatri ini. Nah, jadi apa sih perbedaan dari tata rias pada umumnya dengan tata rias wajah geriatri? Apakah ada yang tahu anak-anak? Saya Ibu. Baik, Cantika. Kalau saya Rias geriatri itu rias untuk kulit yang sudah menua, Ibu. Begitu. baik, benar sekali. Sebelum kita memasuki materi tata rias wajah geriatri, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih itu tata rias wajah. Jadi tata rias wajah merupakan seni mempercantik diri dengan mengurangi atau menutupi kekurangan yang ada di wajah kita. Tapi tata rias wajah ini tidak bisa mengurangi atau mengubah secara permanen. Kalau tata rias wajah geriatri merupakan tata rias yang diperuntukkan untuk usia lanjut atau diperuntukkan untuk usia di atas 40 tahun. Mengapa sih Bu? Karena di atas 40 tahun kita akan mengalami perubahan pada kulit seperti mengendur, lalu adanya hiperpigmentasi, lalu mulai ada muncul milea di bagian wajah. Lalu di sini ada bentuk wajah. Bentuk wajah manusia kan berbagai macam. Ada yang oval, lalu ada wajah bulat, ada wajah persegi. Nah, ini kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah wajah oval. Jadi wajah oval merupakan wajah yang tinggi tulang dahi ke tulang dahi itu lebih besar daripada lebar tulang pipi kiri dengan pipi sebelah kanan. Jadi bentuknya itu seimbang. Lalu ada bentuk wajah bulat, di mana wajah bulat ini besar, tinggi, dan lebarnya ini sama. Lalu ada bentuk wajah persegi, dahi, tulang, pipi, dan rahang ini lebarnya hampir sama. Jadi ada seperti wajah kotak di bagian dagu sebelah kiri dan kanan. Jadi membentuk seperti kotak ini persegi. Selanjutnya ada bentuk wajah triangle atau segitiga, di mana dahi ini lebih sempit daripada tulang dagu. Jadi menciptakan bentuk segitiga meruncing ke atas. Lalu ada bentuk wajah oblong, sama seperti wajah oval, tapi oblong ini lebih memanjang. Lalu ada bentuk wajah diamond, di mana rendah dan
korektifnya. Yang pertama adalah alis datar. Bentuk korektifnya ini dibentuk ulang dengan menjuntai ke atas. Lalu ada alis tebal. Ini bisa dikorektif dengan membentuk alis baru dengan nomor terkecilnya. Lalu ada alis menurun. Ini sama dengan alis datar. Korektifnya ini lebih ditinggikan lagi alisnya. Lalu ada alis berdekatan, di mana ujung dari alisnya ini antara kanan kiri space-nya ini dekat. Lalu korektifnya ini kita bisa menggambar ulang dengan menjauhkan lagi alisnya. Perbandingan anggota tubuh di usia muda dan usia tua. Jadi pada saat usia muda, kelopak mata bagian atas ini lebih kencang daripada waktu usia lanjut. Sama dengan kelopak mata bagian bawah, waktu usia muda ini lebih kencang daripada usia tua. Lalu sudut mata, posisi waktu usia muda ini lebih tinggi daripada pada usia tua. Lalu telinga, ini posisi daun telinganya ini lebih tinggi. Kalau tua ini kan biasanya lebih kayak menutup gitu ya. Lalu alisnya ini posisinya lebih tinggi kalau masih muda. Kalau usia tua sudah mulai menurun karena kan kulitnya mulai menembur. Lalu ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya yang pertama yaitu beauty blender. Sini juga membawa sebagian besar alat-alatnya. Di sini ada beauty blender. Ini tuh gunanya untuk mengaplikasikan foundation, lalu mengaplikasikan blush on dalam dan contour. Lalu ada puff bedak. Puff bedak sendiri ini digunakan untuk mengaplikasikan bedak tabuh dan bedak padat. Selanjutnya ada ini spons segitiga. Spons persegi digunakan untuk shading bagian dalam. Selanjutnya ada brush. Brush kan bentuknya macam-macam ya. Di sini ada beberapa macam brush yang akan digunakan pada tata surya Beatrice ini. Yaitu pertama ada brush untuk foundation. Dia ini brushnya lebih flat, agak flat gitu dan dekatan. Ini cocok untuk digunakan pengaplikasian foundation. Lalu di sini juga ada brush untuk bedak tabur. Gini, ini juga bisa digunakan untuk membersihkan sisa-sisa make up atau sisa-sisa produk yang berteguran di bawah mata. Lalu ada brush digunakan untuk blush on. Dia ini pipi. Kenapa sih kok pilih yang pipi? Karena di ujungnya ini lebih runcing. Jadi bisa menjangkau area yang di bawah mata sini. Jadi tidak ngeblok itulah di sebelah pipi bawahnya dan atasnya ini tidak ada ini sekalinya. Lalu eyeshadow. Untuk eyeshadow ibu menggunakan brush seperti ini, jadi kecil. Ini buat brush blending. Lalu ini ada brush untuk bagian dalam, ada juga yang bagian luar. Lalu ada brush untuk shading. Ini buat shading luar ya, kayak gini. Jadi bentuknya ini miring, kayak gini, agar mempermudah dalam shading. Lalu brush untuk merapikan alis. Ibu menggunakan yang pipih tipis seperti ini, agar tidak memakan
moisturizer digunakan untuk melembabkan wajah sebelum memulai make up. Selanjutnya ada primer. Ini ada primer. Primer itu ada yang primer matte sama yang kayak gel gitu. Disesuaikan dengan kondisi kulit wajah kalian saja. Lalu ada foundation. Foundation itu ada dua macam ya anak-anak. Ada yang cair dengan
wrapping gitu. Lalu ada setting spray, digunakan untuk mengunci seluruh make up. Jadi ini digunakan pada step akhir dalam proses make up. Ini tadi alat dan bahan yang digunakan dalam tata rias fotografi. Selanjutnya Ibu akan melihatkan kalian bagaimana sih langkah-langkah dalam tata rias fotografi. Jadi itu merupakan langkah-langkah dalam tata rias fotografi. Silakan kalian menyimak video pada video ini. Ini mengaplikasikan primer seluruh wajah. Lalu lem liner di eyelid agar bisa membentuk alis yang baru. Lalu pada bagian bawah mata dikasih corrector. Lalu melanjutkan dengan mengaplikasikan foundation ke seluruh wajah.
Iya, Ibu. Sepertinya sudah paham, Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi kalian membentuk 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Ibu akan membagikan kertas ini. Jadi kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang di sini. Lalu nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas dengan anggota kelompok kalian. Gimana keadaan yang kesusahan anak-anak? Tidak, Ibu. Baik, silakan dikerjakan ya. Gimana Nana? Sudah selesai apa belum? Belum. Baik Ibu, beri waktu 5 menit lagi ya. Oke, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Ayo kalian perwakilan dari kelompoknya satu orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan maju. Dari kelompok siapa dulu ini? Saya Ibu. Kelompok berapa? Bapak juga. Baik, silakan. Mau menjawab kelompok berapa? Nomor 1, pertanyaannya yaitu analisis kondisi kulit pada gambar tersebut, yaitu kulit wajah pigmentasi, kulit wajah tidak rata, banyak flek hitamnya juga. Baik, selanjutnya nomor yang B. Siapa yang menjawab? Saya Ibu menjawab pertanyaan nomor 2 dari kelompok 1. Baik, silakan. Produk apa yang cocok untuk wajah tersebut dan produk apa yang harus dihindari? Produk yang cocok untuk wajah tersebut adalah moisturizer. Kemudian produk yang harus dihindari adalah conditioner karena kalau memakai conditioner dia akan dry dulu. Benar sekali. Kalau dalam tata rias wajah didata ini tidak diperuntukkan untuk memakai foundation yang padat ya anak-anak. Lalu jawaban yang C. Saya Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 izin menjawab. Menurut Anda makeup korektif yang seperti apa untuk wajah pada gambar tersebut? Di gambar ini alisnya ibu ini tuh turun. Jadi solusinya itu adalah alisnya itu digambar agak naik agar wajahnya itu kelihatan berdimensi. Dan mata dari ibu ini itu cenderung turun, jadi kita akali dengan menggunakan stop mata agar kelopak matanya itu terlihat. Dan untuk ibu yang
Yuk. Baik, sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Bu. Wah, di sini yang paling penting adalah Cantika. Tepuk tangannya lagi. Ya, aku kedua. Ya, maaf ya Safira. Loh, nggak usah minta maaf, Bu. Nggak apa-apa. Minggu depan ditingkatkan lagi ya. Oke, Bu. Baik. Itu tadi materi kita tentang prakarya sejati. Tadi kan kita sudah membahas apa sih prakarya sejati. Jadi prakarya sejati merupakan prakarya yang dibutuhkan untuk wajah yang di atas 40 tahun. Lalu apa sih tadi yang sudah dibahas? Ada bentuk wajah. Apa aja tadi wajahnya? Oval, Lalu triangle. Lalu persegi, terus lagi. Terus diamond, betul. bulat. Banyak ya. Lalu tadi ada bentuk apa tadi? Bibir. Apa aja tadi? Bibir tebal, Terus menurun, terus naik. Terus tipis. betul sekali. Yes. Lalu kita tadi membahas tentang alis. Ada alis datar. Lalu ada apa lagi? Alis menurun. Menurun. Apa lagi? Alis yang berdekatan, Bu. Betul.